Sidang ilahi. Ketika manusia itu berdosa, nah ada problema yang lain. Manusia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Ada problema yang lain, yaitu adanya buah kehidupan. Nah ini yang ditanyakan Pak Diki tadi. Ada pohon yang lain bukan? Nah, Tuhan tidak ingin dosa manusia itu menjadi immortal. Nah, kalau dosanya itu jadi immortal, berarti manusia akan setara dengan iblis tadi. Yang dosanya tidak dapat diampuni. Yang dosanya tidak dapat ditukar gulingi. Karena dosanya menjadi kekal. Maka, supaya manusia ini dosanya nggak menjadi kekal, menjadi dosa, konsekuensi dosa fisik belaka, maka cepat-cepatlah diadakan sidang ilahi. Nah, apa itu sidang ilahi? Karena Allah menciptakan ciptaannya, maka ketika Adam jatuh dalam dosa, hal krusial itu tentu saja masuk dalam pembicaraan di dalam sidang ilahi. Apa itu sidang ilahinya? Nah, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Kitanya kita siapa ini? Ya, itu. Allah dan sidang ilahi. Siapa peserta sidang ilahi? Allah dan malaikat-malaikat. Para malaikat. Para malaikat tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mana bukti ayatnya? Nanti saya buktikan ayatnya. Bahwa malaikat itu pun tahu yang baik dan yang jahat. Nah, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup selama-lamanya. Seperti iblis. Iblis itu berdosa dalam keadaannya yang immortal, maka dosanya jadi immortal. Nah ini manusia itu karena dia jatuh dalam dosa, dia menjadi mortal. Nah, kalau dosanya ini dikonfirmasi dengan makan buah kehidupan, maka dosa itu jadi kekal. Maka tidak akan ada penebusan dosa. Maka cepat-cepatlah manusia ini diusir dari Taman Eden supaya nggak makan apa? Pohon kehidupan. Nggak makan pohon kehidupan. Nah, segeralah manusia itu diusir. Bu. Dihalau untuk makan buah dari pohon kehidupan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Oke, silakan. Bu, saya mau tanya, kalau kenapa dari pertama Allah kenapa nggak menciptakan, kenapa tidak menciptakan buah pengetahuan baik dan jahat saja supaya nggak ada dosa gitu, Bu? Nah, oke. Pertanyaan ini nanti kita akan tanyakan waktu kita sama-sama ke surga ya. Nah, ini nggak ada di Alkitab pertanyaan ini. Kalau saya menjawab pastilah tafsir. Nah, pastilah tafsir itu nggak sama antara saya dengan orang lain, saya dengan Anda, saya dengan yang lain gitu ya. Karena bagaimana kita tahu mengetahui pikiran Allah? Ngapain sih Tuhan itu pakai ini bikin pohon pengetahuan baik dan jahat, bikin buah kehidupan. Nah, itu pertanyaan itu hanya dapat dijawab oleh Tuhan ya. Karena di Alkitab tidak menjelaskan tentang itu. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu. Siapa yang menghalau? Allah. Ya. Anda lihat di sini. Ada kata vayegaresh. Dia menghalau. Dia mengusir. Kalau saya boleh memakai kata yang lebih keras lagi, ini adalah dan dia menceraikan manusia itu. Garesh. Ya. Nah, kata garesh ya, gimel reshin itu sama dengan kata cerai dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani kata pasangan yang bercerai itu namanya garushin. Jadi di sini ada kata cerai. Jadi kalau saya tanya, kapan ada kata perceraian yang pertama di Alkitab? Jawabnya di Kejadian 3 ayat 24. Ya, di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar
untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, Anda lihat di sini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia. Nah, kata ini menggunakan kata syalah. Nah, kata syalah dalam bahasa Ibrani itu juga dalam artian menceraikan. Lalu Tuhan Allah menceraikan dia dari Taman Eden. Jadi ada kata cerai, divorce. Ada kata cerai di sini dalam bahasa Ibrani. Yang pertama menggunakan kata syalah, ya, shin, lamet, het. Dan dia menceraikan dia. Dan Allah menceraikan dia. Yang kedua pakai kata garesh. Dan dia menceraikan dia. 2 kali kata perceraian digunakan pada Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Dan dalam sidang ilahi itu ada 6 poin yang penting. 1. Manusia telah menjadi seperti kita. Satu dari kita. Kita adalah Allah dan para sidang ilahi. Yang kedua, manusia telah menjadi tahu yang baik dan yang jahat. Yang ketiga, jangan sampai ia makan buah dari pohon kehidupan. Yang keempat, manusia diusir atau manusia diceraikan. Kemudian Allah menghalau. Ya, yang tadi cerai pakai kata syalah. Terus yang kedua adalah cerai pakai kata garesh. Dan dia menceraikan manusia. Dan dia menghalau manusia dari Taman Eden. Ayat 24. Malaikat kerubin ditugasi menghalau manusia sampai ke jalan pohon kehidupan. Ayat 24. Bagaimana kita ada bukti bahwa malaikat itu tahu yang baik dan yang jahat? Nah, ini ada di dalam 2 Samuel 14 ayat 17. Yang dimana dikatakan seperti malaikat yang dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat. Jadi itulah juga kemampuan yang dipunyai manusia ketika setelah dia memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini adalah malaikat kerub. Nah, malaikat kerub itu untuk singular. Nah, kalau kerubim singular atau plural? Plural. Plural. Dari mana kita tahu ini plural? Timnya. Kirik. Yod. Berarti ada lebih dari 1 malaikat kerub. Di situ pertama kali ada nama kerub dituliskan pada Kejadian 3 ayat 24. Nah, dalam bahasa Ibrani, ya, kita kan sudah belajar bahwa bahasa Ibrani itu hampir mirip dengan chemical language. Ya. Kata menghukum dalam bahasa Ibrani itu anas. Ya. Ayin, nun, shin. Nah, ayin. Ayin ada yang tahu artinya ayin? Mata. Mata. Ya. Berarti ada mata di sini. Terus nash. Nash itu jatuh. Berarti kata menghukum itu kenapa? Kok sampai Tuhan itu menghukum? Mata. Karena mata Allah melihat manusia yang Bahwa luar biasa ya. Chemical language. Bu Rita, Ya, silakan. kalau di Roma 12 ayat 2 itu kan Paulus mengatakan supaya kita berubah, supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan yang sempurna yang menjadi kehendak Allah. Kan artinya membedakan apa yang buruk dan yang baik itu kan sebenarnya kehendak Allah ya. Tapi kenapa manusia waktu dia memakan itu kok justru nggak boleh ya? Oke. Kita harus melihat konteks. Apa yang dinyatakan Rabi Saul dalam Roma pasal 12 itu adalah supaya kita dapat mengetahui yang baik, yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, itu apa? Dalam konteks morality dari manusia yang sudah jatuh. Manusia itu kemarin pada unit 7, kemarin yang sudah kita pelajari, itu punya 2 dorongan. Yang pertama apa? Masih ingat?
Yetzer Hara Hato, sama yang Hato. kedua Yetzer Hara. Nah, Yetzer Hatov ini sama dengan hati nurani. Nah, hati nurani itu kadang-kadang oleh kita, hati nurani itu kan untuk ngasih tahu kepada kita, misalnya kita ngambil sesuatu yang bukan milik kita, ya kita ambil aja. Tapi hati kecil kita tahu ini nggak boleh, jangan, gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang hati nurani itu kita abaikan, kita lupakan, kita taruh di kotak. Nah, itulah yang sedang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang hal yang baik dan yang jahat. Jadi ini berbeda dengan apa yang pengetahuan baik dan yang jahat dalam Kejadian pasal 3 ini. Ya. Konteks jangan makan itu adalah satu hukum yang ditetapkan Allah untuk dapat memahami manusia itu ini mau tunduk, mau taat atau enggak. Ya. Barangkali nanti pada saatnya Tuhan akan mengatakan, hei Adam, kamu boleh makan buah yang baik dan yang jahat. Barangkali. Tetapi saat itu posisinya adalah Allah mengatakan jangan makan. Jangan makan. Ya, jadi masalah itunya. Jadi bukan soal mengetahui baik dan jahatnya, ya. Ini konteksnya beda. Balik lagi kepada kata menghukum. Ayin nash, mata yang melihat kejatuhan. Dan biasanya ketika Allah melihat manusia yang jatuh ini, dia bersedih. Naham. Nah, kata naham nanti kita akan pelajari pada Kejadian pasal 6 ketika masuk ke Parasyat Noah. Nah, Anda lihat di sini, tabut perjanjian. Allah menyuruh agar Musa membuat malaikat kerubim yang kepak sayapnya itu dibuka kayak gini. Seperti menghalau. Kenapa ada suruhan seperti ini? Kan katanya Tuhan mengatakan jangan membuat bagimu segala patung yang menyerupai apapun. Tetapi kenapa dalam tabut perjanjian ini Tuhan kok, kamu tolong bikinin patung dong. Patung kerubim yang sayapnya terbuka gitu. Bukankah itu kontradiksi? Nah, kenapa? Apa maksud Tuhan sampai nyuruh ada patung malaikat kerubim yang terbuka ini? Anda harus mengingat bahwa setiap apa yang terjadi dalam kitab Kejadian itu adalah menjadi genealogi of everything yang menyangkut hal ihwal mengenai ibadah orang Israel. Jadi nggak ada yang terbuang. Jadi ini pastilah ada hubungannya dengan apa ini? Dengan perceraian tadi. Yang dimana manusia dihalau, manusia diceraikan oleh Allah keluar dari Taman Eden. Ya. Anda lihat kalau dalam tabel kemah suci, itu ada ruang kudus, terus ada ruang maha kudus. Nah, di ruang maha kudus ini, siapa yang boleh masuk? Semua orang boleh masuk? Imam besar. Imam besar saja yang boleh masuk. Tetapi, di ruang maha kudus ini ada satu tabut perjanjian yang ada gambar ini. Nah, ini apa urusannya? Menghalau ya. Menghalau. Jadi sehebat-hebatnya seorang imam besar bisa menemui Allah dan dia melakukan syafaat di sini. Sedekat-dekatnya dia masih apa? Masih dihalau oleh kerubim. Tidak bisa dekat seperti ketika Adam ada di Taman Eden. Paham maksudnya? Paham ya? Terus sampai kapan tabut perjanjian ini hilang? Sekarang kan hilang. Nah, hilangnya mulai kapan? Waktu pembuangan itu. Waktu pembuangan? Waktu pembuangan di Babel. Ketika bait Allah itu dijarah oleh Nebukadnezar ya. Semuanya hilang. Nah, berarti ketika Yesus lahir dan dia dibawa ke bait Allah, itu ada nggak tabut perjanjiannya? Replika. Nggak ada.
Nggak ada ya? Kenapa nggak ada? Ya, karena dia takut itu sendiri, perjanjiannya Apa? itu. Karena Tuhan Yesus itu perjanjiannya itu sendiri takut. Karena Yesus itu Allah sendiri, siapa yang ngalangin sudah nggak ada gitu kan? Jadi hilangnya tabut perjanjian yang ada malaikat kerubimnya itu kehendak Allah bukan? Tidak. Iya kan? Tuhan Yesus datang lahir di bumi, nggak ada lagi perbedaan. Maka ketika Yesus mati di kayu salib, dan itu dikonfirmasi kembali dengan robeknya tirai Tabir batu. bait suci. Wow. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Tuhan itu di Alkitab, dan ini juga dipatuhi oleh seluruh gereja di dunia. Saya suka itu. Kalau menikah itu di gereja. Siapa yang menjadi gembala di gerejanya masing-masing? Kan Anda ini jadi memberkati banyak pasangan toh, ya? Kalau menikah di gereja. Kalau bercerai di mana? Pengadilan. Lu berangkat sendiri ke pengadilan gitu kan. Jadi perceraian nggak akan mungkin ada di gereja. Karena apa? Karena Allah membenci perceraian. Nah, di Alkitab tidak ada satu pernyataan yang melarang langsung. Manusia, manusia, kamu nggak boleh bercerai. Kalau kamu bercerai, kamu nanti mati. Tapi Tuhan mengatakan, aku membenci perceraian. Nah, kapan kata cerai ada dalam Alkitab? Kita sudah pelajari tadi. Pertama, ada dalam Kejadian 3 ayat 23, menggunakan kata syalah, melempar, membuang, mengusir. Nah, itu cerai. Nah, terus yang kedua, itu ada di Kejadian 3 ayat 24, yaitu kata garas tadi, menceraikan. Dan perceraiannya ini ditandai dengan dihalang-halanginya Taman Eden itu oleh malaikat kerubim. Itulah sebabnya tabut perjanjian ada malaikat kerubim yang sayapnya terbuka. Dan ini menjadikan satu tanda sedekat-dekatnya manusia datang kepada Tuhan, dia masih terhalang oleh malaikat kerubim. Nah, balik lagi, Allah membenci perceraian. Kenapa Allah membenci perceraian? Karena setiap kali ada kata cerai, Allah itu mengingat ini bukan? Dia mengingat perceraiannya dengan manusia di Taman Eden. Dan itu membuat Allah menjadi gagal move on. Masuk akal? Iya, masuk akal. Ya kan? Nah, Allah sedih sekali ketika dia harus membuang manusia ini keluar dari Taman Eden. Maka setiap kali Allah mendengar kata cerai, dia mengingat peristiwa itu. Aku benci, nggak mau. Jadi Tuhan jadi sensitif sekali dengan kata itu. Aku nggak suka. Nah, itu ada di Maleakhi 2 ayat 16. Aku membenci perceraian. Syalah. Nah, kata syalah ini ada di mana tadi? Kejadian 3 ayat 23. Oke? Ada yang bertanya atau ada yang menambahkan? Atau ini baru bagi Anda? Atau Anda sudah tahu? Kalau yang tadi apa tuh, pohon kehidupan itu berarti kan boleh dimakan ya Bu ya? Apa? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, pohon kehidupan itu kan boleh dimakan berarti. Umipri, ya boleh. Ya. Tapi yang dimakan yang dilarang. Kenapa kok yang dilarang yang dimakan? Ya karena manusia itu kalau dilarang itu malah ini. Jambal. Malah pengen tahu gitu kan. Nah, sekarang masuk ke deras ya. Tuhan mengusir dia dari taman itu. Fayeshal kehu syalah. Dan dia menceraikan manusia dari Taman Eden itu. Dan dia menceraikan, dipakai lagi pada Kejadian 3 ayat 24. Nah, itulah sebabnya
Gereja hingga hari ini tidak akan menceraikan pasangan yang sudah menikah. Kalau mau cerai, budalo dewe nanggone pengadilan. Dan itu adalah menjadi tipologi. Antitype-nya, Allah membiarkan tabut itu hilang. Sebab Allah inkarnasi itu mau datang. Dan di sini tidak ada halangan lagi malaikat kerubin. Begitu bukan? Nah, kapan tabut itu hilang? Yaitu dicatat pada 2 Raja-Raja 20 ayat 17. Dan semuanya menjadi hilang. Oke? Nah, balik lagi ke proto-evangelium. Wow, ini setengah 11. Masih tahan ya. Udah capek semua nih, tapi ini udah hampir selesai ya. Jadi Anda sudah dapat memahami kenapa ini disebut sebagai proto-evangelium. Bisa ya? Anda bisa memahami dari mana ada kata Yakub di Kejadian 3 ayat 15. Dan itu merujuk pada garis silsilah yang nanti Sang Mesias itu ditetapkan Allah lahir dari situ. Dosa adalah hutang. Nah, hutangnya bayar ke siapa? Ada yang tahu? Tuhan sendiri. Bayar ke Tuhan sendiri. Nah, betul, itu betul. Itu sangat betul. Dan karena ada pemahaman, ada yang mengatakan dosa adalah hutang. Bayar hutangnya ke siapa? Bayar hutangnya ke setan. Nah, itu ada teori yang namanya ransom theory of atonement. Dan ini adalah satu teori yang salah. Jadi kematian Kristus itu bukan untuk membayar hutang kepada setan, bukan. Tetapi kepada siapa? Hukum ketetapan yang Tuhan tetapkan sendiri. Apa hukum itu? Pada hari engkau memakannya, pada hari engkau berdosa, pastilah engkau mati. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Baik, dan itulah genealogi ibadah sakramental. Yang menjadi dasar dari tata ibadah Israel yang pengenapannya kita percayai pada kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Baik, sudah selesai? Berarti dari sejak awal itu hubungan manusia dengan Allah itu merupakan suatu tatanan-tatanan yang sudah rapi gitu ya, Bu ya. Nah, menjadi rusak karena dosa. Iya, iya. Itu setelah dosa pun berupa sebuah janji, merupakan suatu tatanan-tatanan juga kan sebetulnya ya. Tatanan-tatanan baru bahwa harus ada mendekat kepada Tuhan, harus ada korban. Ya. Ya. Terima kasih. Baik, yang lain ada tambahan sebelum ditutup? Makasih Bu Rita. Sama-sama ya, udah capek ya? Makasih, ya, makasih. Kehidupan masih ada, Bu ya. Nah, kenapa dibalut dengan darah? Nah, ini kita sudah tahu. Ya, seru ya Bu, seru. Seru ya? Makasih, Bu. Ya Bu. Terima kasih Saudara Bah. Saudara Bu. Terima kasih Bu. Saudara Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Coba tahu.